Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Asyadaya Magelang. Kita akan kembali melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan, dan judul renungan pada saat malam hari ini saya beri tema pekerjaan penghibur yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, bagaimana di situ dijelaskan bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa. Dan dia menjanjikan adanya penghibur untuk menolong para murid-muridnya. Mengapa demikian? Dan kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke-15, lebih khusus di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27, dijelaskan bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus itu akan menghadapi perlawanan dari dunia yang membenci mereka. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Di dalam ayat yang kedua, di situ terdapat kata dikucilkan. Di dalam bahasa asli, kata dikucilkan ini memiliki pengertian. Yang pertama, tidak diakui dari segala hak sebagai suatu bangsa. Dan yang kedua, tubuh akan dianiaya. Dan yang ketiga, serangan dari orang-orang beragama. Dunia melakukannya karena mereka merasa bahwa mereka berbuat hal yang benar, bahkan berbuat hal yang baik di hadapan Allah. Kita bisa temukan itu dalam ayat yang ketiga, dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Hal tersebut dunia lakukan, mereka lakukan karena mereka tidak mengenal benar Bapa dan Yesus. Kita tahu bersama di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama, dikatakan bahwa di luar Yesus itu tidak ada kasih. Itulah sebabnya mereka melakukan hal demikian dan memiliki pengertian yang sedemikian. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-4b, Yohanes 16 ayat yang ke-4b dikatakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Dikatakan bahwa hal ini tidak Yesus katakan sejak semula. Mengapa Yesus tidak memberitahu kepada murid-murid sejak awal? Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-19 dan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-29, bagaimana kalau saya pakai bahasa sehari-hari, secara perlahan-perlahan, pelan-pelan Yesus memberitahu kepada murid-murid akan kepergiannya. Tetapi dalam ayat yang ke-4b dikatakan demikian, Yesus tidak langsung memberitahu sejak awal. Karena apa? Karena Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka, sarangan utama musuh yaitu kepada Yesus. Dan juga karena Yesus mengerti keadaan dan kemampuan para murid. Dalam ayat yang ke-6, kita melihat dalam ayat yang ke-6, Yohanes 16 ayat yang ke-6, dikatakan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Murid-murid khawatir apa yang akan terjadi kepada mereka ketika Yesus pergi. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-6 dikatakan keadaan mereka sedang berduka cita.
Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, ada satu jaminan yang diberikan Yesus. Ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada satu jaminan yang diberikan Yesus ketika ia pergi. Ini berbicara mengenai Roh Kudus. Bagaimana dikatakan, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku, Tuhan, akan mengutus Roh Kudus itu kepadamu. Dan Roh Kudus inilah yang menjadi penghibur bagi murid-murid. Seperti yang dijanjikan sebelumnya pada pasal 14. Dan Bapa menginginkan, Bapa menghendaki Roh Kudus itu memenuhi juga setiap kehidupan orang-orang percaya. Bahkan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita melihat ayat pokok kita di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, dan kalau kita melihat keseluruhan perikop, yaitu dari ayat yang ke-4b sampai dengan ayat yang ke-15, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pekerjaan penghibur. Dan memang ada hal-hal yang luar biasa yang Roh Kudus lakukan. Kita akan melihat bersama-sama apa saja pekerjaan penghibur, apa saja pekerjaan Roh Kudus, apa saja pekerjaan penghibur yang telah Allah utus bagi kita. Kita melihat bersama-sama. Yang pertama di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan dengan cepat dan Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di sini yang pertama pekerjaan penghibur yaitu menginsyafkan dunia. Kata menginsyafkan dalam kata Yunaninya adalah elencho, yang memiliki arti meyakinkan, menegur, mengoreksi, atau menghardik. Dan kita telah baca tadi ayat-ayatnya. Yang pertama mengisafkan akan apa? Akan dosa. Bagaimana Roh Kudus mengisafkan akan dosa? Karena mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus menyatakan kesalahan kepada orang-orang berdosa, lalu memberikan kesadaran di dalam hati dan jiwa manusia yang terdalam. Kemudian ia akan mengarahkan manusia kepada jalan yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus itu sendiri. Contoh kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bagaimana ketika Roh Kudus itu turun memenuhi para murid-murid, banyak orang yang menyindir mereka. Tetapi ketika Petrus berkhotbah, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38, bagaimana hati orang banyak pada saat itu mendengar khotbah dari Petrus. Mereka sangat tertusuk hatinya. Dan hasil yang terjadi, bagaimana 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Ini semata-mata bukan karena kehebatan Petrus yang berkhotbah, bukan karena kehebatan murid-murid, tetapi ini merupakan pekerjaan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang-orang, hati yang terdalam, hati orang-orang yang mendengar Injil, yang menginsyafkan mereka akan dosa-dosa mereka. Yang kedua, selain menginsyafkan akan dosa, juga mengisafkan akan kebenaran. Kata kebenaran diterjemahkan sebagai keadilan. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, bagaimana dijelaskan bahwa Roh Kudus bekerja mengisafkan manusia akan keadilan Allah, karena keadilan Allah sudah digenapi di dalam Yesus di atas kayu salib. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman.
Dan hal ini untuk menunjukkan keadilannya, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Selain mengisafkan akan dosa dan akan kebenaran, dan juga mengisafkan yang ketiga akan penghakiman. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia akan menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Allah. Padahal yang sebenarnya hal itulah yang menuntun orang-orang percaya kepada suatu pertobatan yang sungguh. Itu sebabnya Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosanya dan membuat manusia sadar akan penghakiman Allah yang adil. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang pertama, menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa baca Alkitab masing-masing, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang kedua, mengajarkan murid-murid. Roh Kudus dalam kata Yunani diterjemahkan sebagai parakletos atau penolong. Secara harafiah berarti Roh Kudus ini pribadi yang mendampingi atau memberi pembelaan. Dan itulah pribadi yang dijanjikan Yesus untuk menolong para murid-murid. Banyak hal yang belum murid-murid ketahui dengan benar. Banyak hal yang belum murid-murid pahami dengan benar selama mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus akan pergi, Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-murid. Roh Kudus itu yang akan menolong dan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Lalu kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus yang selanjutnya. Yang ketiga, pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh Kudus yang ketiga di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Pekerjaan Roh Kudus ialah untuk memuliakan Yesus. Roh Kudus mempermuliakan Yesus dengan cara memimpin para pengikutnya, memimpin para umat-umatnya ke dalam kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-21. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, terlebih khusus kita melihat dalam ayatnya yang ke-14, di situ ada kata apa yang diterimanya daripadaku. Bagaimana Roh Kudus menyatakan kepada orang percaya hal-hal yang diterimanya dari Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan murid-murid pada saat itu, agar melakukan apa yang perlu untuk membangkitkan dan memperdalam kesadaran akan kehadiran Yesus di dalam kehidupan murid-murid, bahkan dalam kehidupan orang-orang percaya, dan membawa hati orang-orang percaya kepada Dia dengan iman, kasih, persekutuan, penyembahan, pujian, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini Roh Kudus telah dicurahkan juga kepada setiap kehidupan kita. Roh Kudus telah diberikan juga kepada setiap kehidupan kita. Seperti murid-murid, ketika Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Bapa, Roh Kudus Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus bagi murid-murid. Dan Roh Kudus juga telah diberikan bagi setiap kehidupan kita. Dia yang akan memberi kesadaran, Dia yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan mengajarkan kita banyak hal seperti pada waktu itu yang diajarkannya kepada murid-murid. Dan Dia juga akan menolong kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Bapa rindu untuk Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari buka hatimu. Roh Kudus akan bekerja di dalam engkau, di dalam kita semua.
Roh Kudus yang akan menolong setiap kehidupan kita, penghibur yang sejati yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini. Firman Tuhan kiranya memberikan kita peringatan, memberikan kita kekuatan. Ada Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita yang telah dicurahkan bagi setiap kehidupan kita. Yang akan menolong, menyertai setiap kehidupan kita. Sebagaimana dahulu telah menyertai murid-murid dan saat ini juga menyertai setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan tutup kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan yang besar, untuk setiap janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan Kau mengirimkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami sebagai penolong, penghibur dalam kehidupan kami yang memberikan kekuatan untuk kami mengiring akan Tuhan. Kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu dan biarlah kebenaran firman Tuhan dapat hidup di dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami terima renungan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, dan kami mau mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan beristirahat, Engkau yang menyertai sepanjang malam kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, untuk kami terus dapat mengiring akan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.